pertama, yaitu dia drop cukup dalam, baru naik. Kemungkinan kedua adalah naik, terus drop-nya agak lama sampai ke arah Kumo nanti, baru naik. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham PNLF, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. PNLF. Oke, seperti biasa saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala yang ini saya pakai skala logaritma, oke? Kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa bisa lihat Senko span bank-nya flat, A-nya naik. Kijun Sen Tenkan-sen ini udah golden cross ya, dan udah mengarah ke atas. Secara keseluruhan ini adalah udah mulai transisi dari bearish ke bullish, oke. Dia sudah masuk bullish, tapi belum benar-benar terkonfirmasi. Kenapa? Karena ini masih belum golden cross, oke. Nah, next kita zoom di weekly. Kalau weekly ini udah jelas ya, ini bullish, oke. Nah, next di daily juga ini bullish, bullish yang sedang terkoreksi, oke. Di mana ketika dia bisa break, high di sini, tanggal 13 Juni, dia akan melanjutkan penurunannya, oke. Nah, jadi secara keseluruhan PNLF ini udah masuk tren bullish, oke. Nah, next, setelah itu kita mau lihat secara Elliott Wave, oke. Di sini saya langsung gabungin sama Kumo, oke, sama Stochastic. Nah, di sini kalau kita lihat gimana ini, kemungkinan ya, kalau yang saya lihat, ini mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5, di mana ini adalah diagonal, oke, diagonal, terus ini kemungkinan ya, kemungkinan antara 2 sebenarnya bisa jadi kayak gini, eee, A, B, C, di mana ini adalah expanded flat, oke, di mana B ini menembus 5 tapi C ini tidak menembus A, oke. Nah, setelah itu ini baru, koreksi ke atas, oke. Nah, cuma ini selain bisa A, B, C, kalau menurut saya, ini juga bisa W, X, Y, X, Z. Kenapa? Karena kalau dilihat ini A, B, C, kenaikan sejak Covid ini, saya nggak ngelihat ini sebagai impulsif sih sebenarnya. Ketika 23 Maret 2020 sampai ke 4 Januari 2021, ini kelihatannya tidak impulsif, oke. Nah, terus kenapa kalau kelihatannya nggak impulsif, saya tetap counting ini A, B, C, oke. Nah, kenapa? Karena kalau yang saya lihat, eee, momentum pertama yang bikin dia udah mengakhiri, penurunan ini sejak Maret 2015 itu yaitu Covid, oke. Nah, kenapa Covid? Karena, eee, ketika dia udah naik di momentum ini, dia nggak bisa turun lagi di bawah low di Covid, oke. Nah, terus pertanyaannya, kenapa nggak di sini, di 2016, oke. Nah, kenapa nggak di 2016? Karena di 2016 ini sebenarnya dia momentumnya ini udah naik, oke. Dia udah naik dan bisa menembus, Kumo, oke. Nah, apalagi kalau kita lihat di ini ya, di monthly. Nah, momentum di Januari 2016 ini udah berhasil break, ini, apa, Kumo monthly, oke, sama Kumo weekly. Cuma setelah momentumnya habis dia drop lagi, oke, di bawah. Nah, drop sampai ke Covid lagi. Makanya, saya lihat ini sebenarnya ini, oh ternyata ini berarti dia cuma, flat correction, oke. Nah, terus kenapa ini saya bilang ini momentum pertama, karena ketika ini udah terjadi sejak Covid, dia kan udah mencoba naik kan, terus turun, tapi turunnya juga nggak bisa menembus ini, oke. Nah, ketika turunnya nggak bisa menembus ini, tahu-tahunya dia udah break ke atas Kumo, oke. Nah, makanya, kalau menurut saya pribadi ini mungkin bisa jadi momentum. Nah, kalau bukan berarti ini masih X dan Z, oke. Baru ini momentum pertama, oke. Nah, cuma sekali lagi ya, ini walaupun kelihatannya nggak impulsif, tapi kalau misalnya kita zoom lagi, ini masih ada kemungkinan gimana kita bisa counting ini secara subjektif menjadi impulsif, oke. Contohnya kayak gimana? Kayak gini, kalau saya counting ini adalah wave 1, saya counting ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, dan ini wave 5, ini valid nggak? Jawabannya valid, oke. Nih, kayak gini. Nah, kalau saya counting-nya sebagai gini, ini valid artinya. Kenapa? Karena, pertama, wave 4
4 tidak masuk area wave 1 dan wave 4 berhenti di area 0,38 sampai 2,36, oke. Nah, terus wave 4 tidak masuk area wave 1, oke. Nah, terus di sini juga ada momentum, 1, 2, 3 di sini, 4-nya di sini, dan 5, oke. Ini juga valid, ada divergence, oke. Nah, bearish divergence di sini. Nah, makanya, kadang bagian detail Elliott wave itu semakin kecil time frame-nya sebenarnya semakin sulit untuk di-counting, oke. Nah, jadi karena ada asumsi kayak kayak gini, bisa 1, 2, 3, 4, 5 kayak yang tadi, atau ini juga bisa A, B, C yang ternyata ini adalah X, makanya kita nggak usah terlalu pusing, oh ini mau, akhir Covid ini Y atau C, ini kita nggak usah terlalu permasalahkan, yang penting kita tahu kalau ini sedang naik, oke. Nah, saya balik ke weekly ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau misalnya skenarionya ABC ABC ya, berarti artinya apa? Artinya ini adalah wave 1, ini wave 2, sekarang nanti ada wave 4 dan ada wave 5, oke. Nah, ini kalau dia ABC, oke. Nah, saya kasih warna biru. Nah, terus kalau dia WXY gimana? Kalau dia WXY artinya ini adalah 1 dan nanti ada 2, baru 3, 4, 5, oke. Kenapa kenapa saya counting 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa? Karena, seperti yang kalian lihat sebelumnya, ini adalah wave impulsif, motif wave, oke. Motif wave diagonal, oke, di sini. Ini adalah diagonal, diagonal koreksi, minimal ada apa lagi? Kalau dia diagonal kayak gini, saya balik ke monthly ya. Kalau dia diagonal kayak gini, artinya dia mungkin ini adalah A, ini adalah B, yang B-nya bisa jadi di sini, Covid, atau di Februari 2022 dan ada C, oke. Karena dia ada C, makanya akhir dari kenaikan ini mungkin akan impulsif, oke. Jadi impulsifnya tuh ada 2 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5 karena C yang udah dimulai dari Covid, oke, atau 1, 2, 3, 4, 5-nya baru mulai sejak Maret 2022 ini, oke. Kalau misalnya Maret 2022 ini baru mulai berarti, target C-nya ini mungkin masih bisa lebih tinggi, oke. Nah, kayak gini. Oke, nah ini saya kasih warna ya biar lebih jelas derajatnya, oke. Nah, dia ada 2 kemungkinan dia, ini saya hilangkan garisnya, ini juga, eee, ya kayak ginilah, oke. Kurang lebih kayak gini untuk, peluangnya. Ada peluang ini udah 3 dan nanti ada 4 dan 5 atau ada peluang kalau ini ternyata baru 1 nanti ada 2, 3, 4, 5 lagi, oke. Dari kesamaan skenario ini, kita bisa dapat kalau apa, kalau ini akan mungkin karena belum ada tanda pembalikan yang jelas ini, artinya kita bisa asumsi kalau ini masih belum selesai kenaikannya, oke. Mungkin dia masih bisa naik dikit, terus turun, baru naik, oke. Artinya kalau dia naik dikit menghabiskan wave 3 ini atau menghabiskan wave 1 ini. Terus nanti turunnya apa? Turunnya bisa wave 4 atau wave 2 dan naiknya itu bisa wave 5 atau baru wave 3, oke. Jadi karena kita udah tahu nih, ada 2 skenario, kita gabungin 2 skenarionya, berarti dapat yang gini, garis yang merah ini, oke. Nah setelah itu, alert wave-nya kita hapus, jadi nggak usah terlalu pusing, oke. Yang bagian belakang sini, kita hapus saja, biar nggak usah pusing-pusing banget, oke. Nah, kalau kayak gini kan kita udah dapat nih, bentar ya, saya hapus aja semuanya. Nah nah, kayak gini, oke. Ini adalah wave A, ini adalah wave B, bisa di sini atau bisa di sini, oke. Nah, dan sekarang adalah wave C, oke. Jadi hasil yang kita analisa secara Ichimoku kalau ini uptrend itu sejalan sama Elliott wave, oke. Elliott wave juga, counting-nya ini uptrend, oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya sekarang adalah C ini kemana? Oke, C ini di mana hasil akhirnya? Kita tarik external retracement, ingat karena ini flat, kita tariknya bukan ke sini, ke paling low, tapi tariknya ke ujung, oke. Nah,
Misalnya, yang C tadi, oke, di sini. Nah, terus kalau misalnya dia WXY WX WXYXZ, berarti tariknya di sini, oke. Nah, terus next, ke mana, kita tarik external retracement dari ekstensi maksudnya, proyeksikan panjang A ke C atau A ke Z, oke, Z di sini, oke. Nah, dari sini kita dapat nggak klasternya? Dapat, mungkin ada di sini, area sini, area sekitar 600, koordinat 600 rupiah, oke. Plus minus 600 lah, kurang lebih target untuk PNLF ini, oke. Nah, berarti, kenaikan dari Maret 2022 ini sebenarnya, dia masih belum selesai dan dia mungkin masih bisa lanjut sampai targetnya kurang lebih di 600, oke. Cuma perhatikan ini, oke, Kumo weekly-nya ini cukup tipis, oke. Artinya ada 2 kemungkinan. Ketika dia udah selesai momentum yang pertama ini terjadi, atau momentum wave 3 ini terjadi, wave 4 atau wave 2-nya nanti itu ada 2 kemungkinan. Pertama, yaitu dia drop cukup dalam, baru naik. Nah, kemungkinan kedua adalah dia naik, terus drop-nya agak lama sampai ke arah Kumo nanti, baru naik, oke. Jadi mungkin Kumonya nanti akan kayak gini. Nah, mungkin kayak gini ya. Nah, jadi dia ada 2 kemungkinan, dia drop cukup dalam atau dia drop cukup lama, baru, naik ke target ke 600, oke. Jadi ada 2 kemungkinan ya, dari sini. 2 kemungkinannya ini saya kasih kemungkinan merah, yang ini saya kasih kemungkinan biru. Nah, dia ada 2 kemungkinan, tapi selama harga masih di atas Kumo weekly itu sebenarnya dia masih uptrend, oke. Kalau di daily dia mungkin akan masuk ke area Kumo kalau misalnya dia terjadi skenario merah, oke. Jadi dia mungkin akan masuk ke area Kumo selama harga berada di atas Kumo daily juga. Jadi ingat ya, harga ini masih di atas Kumo daily dan di atas Kumo weekly, itu sebenarnya PNLF ini masih bullish trend, oke. Kecuali dia tiba-tiba drop gini ya. Nah, tapi apakah mungkin kita mau cek secara fundamental apakah ini mendukung ya? Nah, kita balik ke weekly aja kalau ini. Sebelum ke fundamental, saya mau cek nih. Pertama nih, ini kalau misalnya dia drop tajam, oke, turunnya kemana? Yang jelas turunnya kemungkinan pasti sekitar sini, oke. Kenapa? Ini adalah ada Kumo weekly yang udah terbentuk, oke, di sini. Terus kebetulan di sini ada area, yang dulunya resisten menjadi support, terus menjadi resisten lagi, kemungkinan berikutnya akan jadi support. Kenapa? Karena ini juga area psikologi level di sekitar Rp300, oke. Nah, Rp300 di sini dia sempat mau coba ke 300 gagal dan seterusnya, oke. Jadi kemungkinan support PNLF ini 300 adalah support yang cukup kuat, oke. Nah, terus targetnya ada di kurang lebih 600, tapi perhatikan kalau misalnya dia udah bisa break di bawah Kumo daily sama Kumo weekly terutama, PNLF ini mungkin akan ganti tren lagi, oke. Nah, terus next, secara momentum ada, kalau kita lihat secara momentum ya, momentum ini nggak ada divergence di weekly, kalau di daily juga, ini nggak ada divergence, oke. Nah, jadi kemungkinan emang, yang ini masih belum selesai, kemungkinan dia masih bisa naik dikit lagi, baru turun koreksi yang merah ini atau turun koreksi yang biru ini, oke. Nah, next, kita mau cek secara fundamental, oke. Ini momentum saya hapus lagi, cek, ini, ekuitas sama nilai buku kan sama kan. Nah, saya cek nilai buku aja sama ini, IPS tahunan juga, oke. Nah, oke, di sini kita bisa lihat, pertama, alasan PNLF ini bisa naik, jelas karena ekuitasnya naik terus, oke, atau nilai bukunya naik terus, oke. Terus saya mau pakai skala logarithmic, di sini kita bisa lihat kenaikannya cukup konsisten, sampai mendekati Covid dia agak slow kenaikannya, tapi masih tetap naik. Secara keseluruhan, secara ekuitas kalau kita lihat, ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Nah, terus EPS juga ini naik terus kecenderungannya, oke. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, EPS dari PNLF ini sebenarnya cukup tinggi ya, dibandingkan kalau harganya ketika di sini, di 200, oke. Jadi ketika harganya di 200, dia bisa ngasilin EPS kurang lebih 50-an, oke.
kalau nggak salah yang sekarang masih ada plus minus sekitar 50 lah IPS-nya. Nah, makanya kalau secara per sama PBV ya, kita bandingkan. PBV dan ini apa, price to earning ratio. PBV sama price to earning ratio, di sini kita bisa lihat, nah, di sini kita lihat ya, eh, oh enggak, bentar. Nah, kayak gini, pas sebelum dia breakout di Maret 2021, PBV PNLF ini cuma 0,2 dan pair-nya cuma 4, oke. Nah, ketika dia break atau dia udah mulai impulsif sampai sekarang 400, ini PBV-nya aja masih 0,48, oke, dan pair-nya udah makin normal, oke. Jadi sebelum dia break, sebenarnya pair-nya ini cukup rendah loh, oke. Nah, makanya kalau menurut saya pribadi, PNLF ini bisa break cukup kencang, itu karena sebenarnya, kemampuan dia untuk menghasilkan laba kalau dibandingkan harganya ketika di sekitar 170-an, eee, itu cukup cukup tinggi labanya, oke, dibandingkan harga yang terjadi sekarang, oke. Nah, makanya dia bisa break sampai ke 400-an, oke. Nah, terus cuma, yang ini saya cek ini ROI-nya. PNLF ini ada masal PNLF ini ada masalah dikit sama ROI-nya kalau menurut saya pribadi. Kenapa? ROI-nya cukup rendah ini, oke. Jadi kalau kalau dia pun naik, kalau menurut saya pribadi ya, dia kecil kemungkinan dia untuk sampai, PBV-nya sama dengan satu, oke. Artinya, strong resisten di PNLF ini kurang lebih di 2 kali lipat dari harga sekarang, oke. Ada di 800 kurang lebih, oke. Ini adalah strong resistance, kenapa? Sekali lagi saya bilang, kalau ROI-nya ini cukup rendah 5%, oke. Jadi kalau misalnya dia sampai ke 800, artinya apa? Eee, pair-nya ini akan naik cukup tinggi, oke. Jadi, pair-nya ini mungkin bisa sampai 20-an. Sebenarnya bukan nggak mungkin sih, cuma kalau menurut saya pribadi, kalau dia sampai ke 1, PBB sama dengan 1, dengan ROI yang cukup rendah, kalau menurut saya nggak sepadan sih. Kalau kita lihat dengan, pair-nya ya, kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba itu nggak sepadan kalau menurut saya pribadi, oke. Cuma itu bisa kalian koreksi lagi jika salah. Nah, next, kita mau cek kalau misalnya harganya sekarang kayak gini, secara PBV-nya mahal nggak dibandingkan 5 tahun lalu, oke. Ini saya pindahkan ke panel yang telah di bawah, buka setting, ini saya hilangkan seperti biasa, panjangnya saya pakai 260 candle karena langsung di ini ya, eee, 5 tahunannya ini dah pakai skala logaritma juga, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau dibandingkan 5 tahun sebelumnya, PBV sekarang ini emang cukup mahal, oke. Karena dia tiba-tiba break, yang sebelumnya dihargai rendah, tiba-tiba dihargai, lebih wajar, oke, kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau dibilang mahal banget, ya emang mahal dibandingkan 5 tahun sebelumnya, tapi kalau menurut saya pribadi ini lebih wajar daripada 5 tahun sebelumnya. Karena, 5 tahun sebelumnya itu dihargai cukup rendah PNLF ini, secara nilai buku ya. Nah, terus secara tahunannya juga ini cukup tinggi ya, cukup mahal, oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya gimana, kesimpulannya PNLF ini sebenarnya dia masih dalam tren bullish, oke, masih dalam tren bullish, oke. Targetnya kemana ini mungkin bisa ke 600 sesuai target dari, pattern-nya ABC minimal targetnya ke 600. Secara strukturnya ini mungkin masih bisa naik dikit sebelum dia koreksi, ada kemungkinan koreksinya ini cukup dalam atau cukup lama sebelum dia naik, oke. Secara fundamental ini masih cukup bagus, tapi mungkin ya nggak bisa naik terlalu tinggi lah karena kemampuan dari PNLF untuk menghasilkan laba itu masih cuma 5% dari nilai bukunya, oke. Sekian analisa ini, semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.